sedulur Charming untuk membuka dimensi lain atau mengungkap fakta di balik lawang borotan, mungkin maaf bukan fakta ya, atau mungkin mencoba membuka aura lain, dimensi lain. Saya menghadirkan Miss Ila. Assalamualaikum, selamat datang di Palembang Tourism Channel. Ya. Mungkin langsung ya. Hal pertama yang Ila rasakan ketika menginjakkan kaki di tempat ini itu apa? Auranya yang terlalu kuat. Terlalu kuat. Aura dalam artian negatif, positif kah? Gabung ya, mix kayak gitu. Oh, ada positif, ada negatif di situ, dan sangat memang terasa ya. Tapi dominan yang kayak negatif deh di sini. Banyak negatif, masih terlalu banyak negatif ya. Oke. Nah, saya pun sebagai orang awam ya, aku sebagai abani, sebagai orang awam juga, begitu kesini memang kayak ada nuansa lain ya. Bukan nuansa bening pasti. Ada nuansa lain yang susah diungkapkan lah. Pokoknya mungkin kaget Sedulur Charming bukti ke dewe apa yang abah omongkan ini bener apa tidak ya kan. Oke, begitu kita menampakkan kaki di pintu gerbang ya lah ya. Itu ada nuansa lain ya. Ya, nuansa yang pertama itu yang dirasa kedingin. Dingin ya. Dingin. Kayak mana ya? Kayak terlalu dingin sampai bikin tangan tuh betul sejuk aja itu. Terus lama kelamaan terus jadi deh. Nah, tadi pun abah juga entah kebenaran atau kayak mana, setelah sekian lama juga agak pusing ya. Kepala tuh agak kayak berputar. Apakah itu juga bagian dari energi-energi yang ada di sini? Iya, itu juga salah satu cara mereka berinteraksi. Oh, memberitahu keberadaan mereka ya. Iya. Nah, tadi ada beberapa sosok ya, yang bukan berhasil yang kita lihat. Mungkin bisa Ila gambarkan sosok apa bayang yang ada di situ? Kalau di sini, kalau di depan ini, depan sebelum gerbang, kalau masyarakat sini mungkin kayaknya udah biasa deh lihat ada sosok lanang cowok yang biasa mondar-mandir. Tapi kalau di dekat ini tidak ada. Oh, itu secara deskriptif bentuknya wujudnya kayak manusia biasa atau memang lebih biasa, seperti manusia biasa cowok? Lebih kayak malah bisa dibilang kayak prajurit. Oh, prajurit ya? Oke. Lebih berpostur badannya kayak itu, lebih tegap, tinggi. Tegap tinggi ya? Itu bolak-balik. Oke. Karena mungkin ini kan benteng ya. Benteng betul. Apakah itu aura mereka yang tertinggal di situ karena memang tugasnya di situ, ataukah ada peristiwa apa kita wallahu alam, kita tidak mengungkap ke situ, tapi kita lebih ke penggambaran suasana ya. Nah, begitu memasukin gerbang itu juga ada beberapa penampakan ya atau wujud juga di situ ya. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa dilihat sama muka, mungkin sih memang tidak bisa dilihat sama orang awam. Ada beberapa cewek yang dalam wujudnya ada yang kayak putri Bali. Putri Bali dengan kulit kuning langsat. Oke. Pakai kemben. Kembennya ya. Kemben gitu. Mohon maaf, kayak mungkin kalau yang sudah familiar kayak Nyi Roro Kidul kayak itu gayanya pakai kemben gitu. Kayak itu pakai kemben. Oke. Terus rambutnya ada kembang. Ada kembang ya? Kembangnya kembang apa? Belum tahu jenisnya, pokoknya ada sebuah kembang. Dan itu putri kayaknya. Kalau dari tampilannya cantik, putih bersih itu putri pasti. Kuning langsat, putih bersih, putri ya? Bukan rose brand tapi. Putih bersih. Nah, oke. Apakah ada pesan yang bisa yang siratkan dari keberadaan dia itu? Iya, jadi kita tuh harus menghargai dimanapun tempat, menghargai sesama lah. Soalnya kita di dalam dunia ini, di bumi ini bukan cuma manusia. Bukan hanya kita ya, makhluk manusia. Ada dimensi lain, ada makhluk-makhluk lain yang termasuk tadi yang kata Ila, beberapa energi negatif yang ada di sini. Mungkin ya, Sedulur Charming, ada yang maaf ngomong kencing sembarangan. Itu bukan masalah keramat, dari masalah higienitas pun tidak baik kita gitu. Manusia lagi terganggu bagi mereka. Rumah kamu dikencingnya apa kabarnya gitu kan, pasti tidak marah gitu. Jadi kita bangun iklim baru di new normal ini juga bisa memberikan sedikit edukasi, pengajaran untuk Sedulur Charming untuk berperilaku dimanapun kita tetap jaga kebersihan pastinya. Jago sikap. Jangan ngomong basing-basing gitu kan. Bukan karena kita mengkeramatkan atau mempercayai sebuah tempat lah ya, tapi ya secara tatanan sosial pun bagus yang hal-hal kayak gitu kan. Oke, mungkin setelah lanjut lagi, ada beberapa kejadian menurut masyarakat sekitar juga ya, penampakan kepala di sini.
Kalau kepala bener. Itu kepala di atas. Di atas ya? Bener, di atas. Oke, nanti kita tunjukin tempatnya nggak? Ada beberapa yang sudah kita lingkari. Kayak lebih CCTV ya? Mungkin itu sebuah bentuk CCTV zaman dulu ya? Bener. Dan lebih canggih ya? Jadi setiap yang datang, yang baru, jadi dia selalu ngeliat ke bawah. Siapa nih yang datang? Gitu. Apalagi itu... tidak ada izin. Yang tidak berizin. Ternyata kalau saatnya kita ada niat jahat, dia udah duluan tahu. Bisa terjadi sesuatu. Bisa terjadi sesuatu. Itu yang ditakutkan sih. Oke. Karena kalau mereka tidak senang, itu pasti nyakitin. Oke. Dan tadi melihat struktur lawang borotan itu berlapis lah ya. Bahkan katanya dari pintu masuk menuju ke sungai kecil, depan lawang itu sudah ada pintu air. Ditambah lagi juga di sini pintunya pun berlapis ya. Itu kalau dari segi metafisik nggak bisa kita lihat sekuat itu atau justru lebih kuat lagi sebenarnya? Justru kayak bentengnya ada lapisan lagi. Yang tidak terlihat. Ya, jadi bentengnya dibuat dalam apa? Tanda kutip gaib ya, benteng gaib. Dibentengin lagi gitu. Dan itu masih tertanam? Masih ada ya? Bentuknya seperti apa? Kayak cembung, kaca cembung kayak kayak tunnel kayak itu ya? Iya, kayak ditutup. Kayak mangkok terbalik gitu. Terus kayak mangkok terbalik. Kalau dilihat dari jauh itu sekilas kayak balon tuh kan balon. Tahu. Ada cahaya balon yang kalau balon kena balon air, balon tiup kan kalau di kena matahari ada kayak sinar-sinarnya itu. Oke. Nah mungkin juga Sudul Charming yang ada kemampuan, lagi kita tampilkan beberapa gambar. Silakan komen, kita share, kita komen kembali. Gitu kan, kita komen biar kita bisa menjadi bahan diskusi juga. Nah, ada hal lainnya yang kira-kira yang banyak orang belum tahu nih dari sisi lain lawang borotan. Dari bukan sisi sejarah ya? Mungkin ada tempat yang udah ketahui nih. Ada tempat. Kalau di sini itu ada tembusan. Ada tembusan. Ada terowongan yang ada 4 titik, menyebarnya ke seluruh kota besar Palembang. Oke. Jadi titik pertama titik temunya ini di museum. Museum sebelah ya. Museum sebelah. 4 titik itu nembus pertama ke sungai. Ke bawah sungai. Kedua ke sungai itu mungkin arahnya untuk kapal ya kali ya. Mungkin ya. Ke arah Putih Kayu. Sudirman ya. Lurus lagi kan ke. Iya, pokoknya arah Sudirman ya. Arah Sudirman. Satu lagi di Caritas. Tapi putus di situ. Terputus di situ. Terputus atau memang belum selesai atau memang dirusak? Kayaknya lebih jelas kayak dirusak. Terputus di situ. Karena pada masa era zaman penjajahan Belanda itu banyak sekali situs-situs atau peninggalan yang memang sengaja dihancurkan untuk mengaburkan sejarah tadi. Oke. Dan sampai ke arah Punti Kayu ya, di bawah tanah. Iya, yang satunya lagi itu belum kebuka. Tapi masih ada. Masih kayak ditutupin sama kayak kabut. Kalau boleh ngintip sedikit. Apa? Apa sih terowongan itu bisa digambarkan lagi dah? Apa bentuknya kayak apa atau dalam ruangan tuh apunya kayak itu? Terowongan ini lebih jelasnya kayak dipakai buat mindahin tawanan ya. Kayak akses rahasia bawah tanah ya. Untuk pemindahan tahanan. Pemindahan tahanan dan ada beberapa titik tahanannya mati di situ. Mati di terowongan itu. Oke. Nah, makin penasaran kayaknya. Pokoknya ikutin terus Palembang Tourism Channel, kita akan bersambung lah. Kita cut dulu supaya penasaran kayak apa, kayak mana biar banyak tempat-tempat wisata yang ada di Palembang ini juga menyimpan misteri pasti. Yang belum terungkap dan belum diungkap di channel manapun. Wah, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan sharing sebanyak-banyaknya. Kembali aku Abah ya, Pulau Abah, nginget lagi hal-hal yang berhubungan dengan mistis, dengan metafisika. Mohon maaf, bukan kami ngerasa paling pintar ya, bukan ngerasa paling benar. Ini hanya pandangan kami. Maaf kalau keliru. Sekali kami mohon maaf sebelumnya kalau keliru ataupun ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita gali dari sisi sejarah dan kita lestarikan pasti. Kita akan lestarikan, kita jago, kita rawat sebaik-baiknya sebagai penerima warisan dari leluhur kita. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali
usaha yang tergerus ataupun kolaps, termasuk juga usaha tur ya. Iya. Nah, ini Mas Ari di Asita bagaimana nih bertahan? Bertahan dulu deh. Iya. Bertahan dari impitan pandemik ini. Ya, betul. Memang pandemik ini sangat biro perjalanan, hotel dan beberapa jasa-jasa lain itu paling terkena imbasnya. Paling terkena imbasnya. Jadi memang selama ini kami selama 3 bulan terakhir masih bisa bertahan lah dengan apa yang ada. Tapi tetap kita juga berusaha mencari pendapatan lain selain biro perjalanan wisata tersebut. Karena kita tidak mau kembali ke tetap pemerintahan juga Mas Ari ya. Iya. Apakah mereka membeli stimulus-stimulus dalam masa pandemik? Kalau kemarin-kemarin memang ada, terutama dari Kementerian Kemenkraf ya, mereka memberikan sedikit seperti kayak sembako. Memang ada, mereka minta data kita karena mereka ingin memberikan, terutama pihak-pihak jasa perjalanan, hotel segala macam itu juga mereka akan membantu. Tapi memang sampai saat ini memang belum kita terima. Tapi harapan kita, betul, sebenarnya harapan kita di biro perjalanan ini, pemerintah bisa tetap sedikit demi sedikit membuka objek wisata dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu, karena itu yang terutama. Kita tinggalkan pandemik nih. Betul. Kita ngomong ke depan atau new normal. Iya, iya. Kesiapan seperti apa ya harus atau mungkin langkah-langkah Asita lakukan dalam menghadapi new normal ini? Iya. Jadi untuk mendekati new normal ini, kita sekarang lagi menyusun beberapa paket-paket wisata. Memang diperuntukkan terlebih dahulu untuk domestik ya. Domestik ya. Karena kita kalau wisata untuk ke luar negeri kita belum ada bisa keluar, karena juga beberapa negara memang belum bisa untuk masuk ke negara tersebut. Jadi kita mengambil segmen lokal dan domestik terlebih dahulu. Nah, jadi seperti Palembang ini kita harapkan pemerintah Kota Palembang bisa membuka sedikit demi sedikit objek-objek wisata yang ada di Palembang, sehingga kita bisa menerima tamu-tamu yang dari seluruh Indonesia, walaupun saat ini memang masih terbatas. Mas Ari, selama new normal akan diberlakukan beberapa protokol yang baru ya, nah, mungkin sudah disosialisasikan. Nah, menurut Mas Ari sendiri, itu berdampak dengan kunjungan kah? Oh, sangat berdampak, terutama untuk pesawat ya, pesawat. Karena beberapa maskapai yang sudah terbang itu mengharuskan beberapa persyaratan untuk bisa terbang, dan itu memang sangat memberatkan. Harus ada cek, swab, seperti itu kan, dan dikenakan biaya juga. Jadi untuk membeli tiket dan juga biaya persyaratan tersebut udah cukup mahal. Dan juga belum tentu juga begitu kita masuk ke suatu wilayah atau daerah, kita sudah harus dikarantina atau dicek lagi. Saya rasa itu yang sedikit memberatkan para traveler untuk melakukan perjalanan untuk saat ini. Oke. Mas Ari, kembali ke strategi ya. Mengingat untuk wisatawan manca tuh mungkin juga domestik mungkin agak sedikit berat karena masih trauma ya. Betul. Ada kutip trauma selama pandemi. Untuk menggalakkan wisata lokal untuk mengunjungi destinasi-destinasi lokal, apakah ada strategi khusus, promo khusus seperti apa gitu yang akan dilakukan oleh Asita? Ya. Jadi masa pandemik ini kita mencoba bekerja sama dengan beberapa daerah, beberapa teman-teman agent untuk melakukan virtual tour. Jadi virtual tour ini mereka bisa melakukan perjalanan wisata dari rumah saja, dengan nanti mereka bisa seperti berjalan ataupun melihat objek wisata yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, salah satu ya virtual tour Lawang ini sangat bagus sekali. Untuk yang masyarakat sekitar, apakah itu juga bisa menjadikan sebuah pasar baru, Mas Ari, yang mungkin selama ini tidak terlalu ditarget ya? Nah, dan ini menjadi, bahkan bisa sekarang ini menjadi target utama untuk peningkatan destinasi ataupun gairah kepariwisataan di Kota Palembang sih. Jadi orang Palembang dia akan berwisata di kotanya sendiri, apakah bisa dilakukan? Saya rasa bisa ya, karena mungkin 3 bulan terakhir kita tidak bisa keluar ataupun
lockdown di rumah terus, saya rasa warga lokal sudah sangat bosan di rumah. Jadi mereka walaupun saat ini agak sedikit terbatas untuk keluar, dengan menggunakan Zoom, apalagi Zoom saat ini sudah familiar, baik itu sudah digunakan dewasa maupun anak-anak, itu sudah familiar karena mereka saat ini baik meeting, sekolah ataupun kursus, mereka udah menggunakan Zoom. Artinya Zoom ini udah familiar buat mereka. Nah, kesempatan inilah kita gunakan untuk mereka yang sudah bosan dengan aktivitas ataupun belajar, kita menggunakan Zoom untuk acara tour yang di dalam kota Palembang. Ya, seperti itu. Terima kasih waktunya berbincang-bincang. Nanti lain waktu akan kita bahas kembali strategi seperti apa yang akan kita lakukan. Yang pasti ditunggu promo-promonya juga, karena salah satu kekuatan ekonomi di Kota Palembang adalah dari pariwisata juga. Iya, betul. Salam saya buat teman-teman di Asita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk Anda sedulur Charming, seperti apa dan kayak apa nih wisata di new normal? Yang pasti ikutin terus channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.